Ini berlindung di balik komitmen atau mau main aman? Kami nggak cuma berempat nih, ya. Kami juga kedatangan putri-putri yang cantik dan menggemaskan. Dan pastinya mereka juga punya cerita yang seru ya. Ada Fania, mana yang namanya Fania nih? Fania. Halo. Nah, itu dia. Lalu yang kedua ada Marta. Hai Marta. Hai semua. Halo pagi. Oke, selamat datang Marta dan Fania di Zona Nyaman. Nah, hari ini Zona Baper kita mengenai cerita cinta semasa SMA. Nah, kita semua kan sekarang sudah kuliah ya. Sudah kuliah. Saya aja yang agak tua ya. Tapi saya juga masih berasa muda kok. Ya. Nah, pasti kita semua punya cerita cinta semasa SMA. Nggak boleh bohong ya. Pasti pernah. Mulai dari yang cuma suka-sukaan ya kan. Melirik dalam diam. Sampai ngegas. Iya kan? Sampai ngegas, sampai kejar terus ya. Pantang pulang sebelum padam. Wah, terus dapat ya. Pasti cerita cintanya masing-masing sama SMA. Kalau dari Fania nih, menurut Fania, cerita cinta Fania semasa SMA nih, termasuk cerita cinta yang seru atau enggak? Dan berikan alasannya, menurut Fania. Seru. Kenapa? Jadi bisa belajar. Wah. Kalau boleh tahu apa yang kamu pelajari? Gak dapet yang brengsek lagi nanti. Jadi banyak yang brengsek ya. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Ingat, keterbukaan awal dari ketahuan. Oke, thank you Fania. Kalau Marta sendiri ngelihat cerita cinta Marta semasa SMA gimana? Kalau ngelihatnya dari saat ini, dibilang seru sih nggak juga. Tapi dulu tuh kekeh banget ngomong, oh itu asik, dan bahkan aku mendefinisikan bahwa aku tuh punya pengalaman cinta yang paling membahagiakan di dunia. Kayak seakan-akan dunia milik berdua gitu. Dulu tuh dianggap seru gitu. Tapi untuk saat ini aku melihat masa laluku, itu bukan ngelihat dari sudut pandang serunya sih. Malah sempat ada sedikit penyesalan dan kekecewaan, tapi bukan itu yang utama. Jadi kayak masih dinilai serunya, cuman lebih kepada pengalaman hidup yang supaya lebih baik lagi ke depannya kalau misalnya pun Tuhan izinin buat punya pasangan kan. Kayak gitu sih Pagi. Wah, super sekali ya Marta ya. Thank you Marta. Di antara pria-pria ini, siapa yang paling ngegas ya di masa Will. Waduh, Fania langsung nembak ya. Waduh, nyetuk ya. Silakan Willy, gimana? Waduh, ini tidak aku ya. Oke. Kalau Gini, saya perjelas ya pertanyaannya ya. Buktinya semua sepakat tuh. Waktu saya bilang yang paling ngegas, semua sepakat Willy. Ya. Berarti kan Willy cukup dianggap sebagai good player ya dalam permainan romansa di masa SMA. Kalau boleh tahu nih, kenapa kamu memilih peran itu? Memilih peran menjadi pemain yang cukup aktif. Sementara ada yang biasa-biasa aja, ada yang malah lebih pilih menahan diri meskipun suka. kalau saya pribadi bilang tentang masa cinta di SMA, asik sih kalau menurut saya, asik. Karena kan, kenapa saya bilang asik? Pertama karena dari segi usia, pada saat itu saya memandangnya asik gitu loh. Karena saya lihat teman-teman juga, ada yang di sini ada yang pacaran, di sini ada yang pacaran, di sini deket. Oh kenapa saya enggak gitu loh. Jadi kayak rasa pengen, oh kenapa dia bisa, gua enggak. Nah, jadi rasa itu yang membuat gua yang jadi,
oh gue kayaknya asik gitu. Dan kenapa gue disebut dengan good player, itu gitulah. Sebenarnya karena pribadi sendiri masih kayak saya nggak percaya yang namanya di masa itu ya, di masa itu saya kurang percaya yang namanya satu perempuan bisa untuk satu laki-laki. Jadi kayak jodoh lu itu bakalan ada saat itu juga. Jadi pasti ada kayak misalnya bosen lah, jadi nggak terlalu serius, nggak terlalu oh gue beneran sayang sama lu dan pure sayang, walaupun bagian teman-teman dari sini tahu lah ada yang diperjuangkan sampai bertahun-tahun, tapi kayak tapi gue mana lagi, kok gini ya, jadi kayak tapi kok ya gitulah, jadi kayak nggak terlalu, maksudnya di masa itu sih nggak terlalu, masih labil, saya bilang labil dari segi dibilang cinta gitu, itu masih labil banget sih kalau menurut saya, tapi tetap asik. Jadi bisa disimpulkan di masa itu Willy pun masih mencari sebenarnya ya, mencari yang pas, mencari yang nyaman ya kan, karena tadi Willy juga bilang bosan ya kalau hanya ada satu pasangan gitu ya, maksudnya sampai bertahun-tahun aja buktinya nggak berhasil. Ternyata tiap orang punya cerita cinta yang beda-beda ya di masa SMA ya. Tadi ada yang lebih pilih ngegas, tapi juga ada yang memilih untuk tetap diam meskipun mengagumi sebagai pengagum rahasia ya. Teman-teman bisa tebak nggak siapa di antara pria-pria ini yang saya maksudkan tadi? David. I know that. David. Dari tadi Fania tepat terus ya tembakannya ya. Silakan David, bagaimana menurut Anda? Kami penasaran nih, semasa SMA fokusmu tuh belajar terus atau sempat juga dialihkan dengan yang namanya perasaan cinta? Asik, silakan David. Ya, kalau dari saya sebenarnya pengen fokus belajar, tapi remaja pasti juga penuh masa labil ya. Jadi sempat mengalami permasalahan seperti itu, cuma nggak pernah menyentuh kata pacaran. Paling juga HTS satu hari saja. Kayaknya cuma Raja dan Willy yang tahu manusia itu. Ya, setelah itu punya komitmen untuk tidak dulu sampai umur 21 tahun. Terakhir suka sama adik kelas saja. Udah itu aja Pak. Nggak terlalu asik lah, biasa aja. Oh, ternyata David ini seorang remaja laki-laki yang di masa SMA berpegang teguh pada komitmen ya. Tapi kalau saya boleh kritisi nih, ini berlindung di balik komitmen atau mau main aman? Karena saya dengar rumornya juga ada istilah kakak adikan gitu ya, atau TTM, teman tapi mesra. Coba Anda klarifikasi dulu ya. Dibilang TTM juga enggak, karena enggak mesra-mesra amat, enggak ada apa-apa. Jadi cuma sekedar saling suka aja mungkin. Hanya itu. Dengar-dengar ada kalimat yang cocok nih menggambarkan cita-cita laki-laki ini. Cinta bertepuk sebelah tangan ya. Coba aduh. Mau diklarifikasi. Silakan. Yang mulia Raja. Aduh, sadis ya. Nah, tapi kalau masalah mengenai cinta-cinta, mungkin saya paling rumit kayaknya. Paling rumit lah. Ya, kalau dibilang agresif juga enggak, kalau dibilang enggak agresif juga enggak. Jadi ya di tengah-tengahnya gitu. Cuman yang saya pikir bahwa percintaan di SMA itu justru membuat saya semakin tahu gitu. Ternyata ini PR sih buat cowok-cowok. Ini PR buat cowok-cowok ya. Semakin kita ngejar cewek, cewek semakin akan menjauh. Tapi semakin kita menjauh dari cewek, cewek akan mendekat.
Itu sih pelajaran untuk cowok-cowok dari saya. Tapi kalau pengen tahu lagi, ya mungkin bisa cari di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur sih, saya pernah terjebak dalam cinta SMA yang membuat saya sakit, sesakit-sakitnya. Asik. Siapa sangka kan, seorang raja yang lebih dikenal oleh teman-temannya masa SMA sebagai pribadi yang kalem, nggak neko-neko. Ternyata juga cukup punya pengalaman cinta yang Raja sendiri tadi bilang apa aja? Pahit ya. Kita pindah dulu ke Fania nih. Kayaknya dari tadi Fania sibuk mengamati, ya kan? Saya mau tanya dulu, Fania pernah pacaran di masa SMA? Jujur ya? Pernah kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya, pernah nyesel nggak sih pacaran di masa SMA? Nyesel. Kenapa nyesel? Boleh Iya diceritakan? sih tadi. Gak pacaran tadi. So, tadi katanya pacaran. Ini gimana nih? Pacaran atau enggak? Deket. Oh, Tapi deket. gak ada status gitu. Perlu disebut namanya? Nggak usah. Enggak bisa tadi. Oke. Penyesalan apa? Penyesalan terbesar apa nih? Yang pernah kamu dapatkan pas SMA? Khususnya dalam cerita cinta ya? Semuanya. Ya apa itu? Kami nggak tahu semuanya itu. Enggak sih, sebenarnya enggak nyesel yang gimana-gimana. Cuman kan aku tuh masuk tipikal yang nggak bisa fokus gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau aku punya hubungan sama dia waktu itu, jadi aku fokusnya cuma ke dia doang gitu. Jadi kayak pelajaranku terabaikan gitu loh. Terus kan kalau lagi galau jadinya ke bawah-bawah gitu. Itu ya yang bikin kamu nyesel karena galaunya itu ya yang bikin kamu jadi nggak bisa fokus sama kegiatan yang lainnya. Kalau boleh jujur, berapa kali pacaran di masa SMA? Pacaran nggak pernah pagi, deket doang. Oke, deket. Berapa kali? Atau kepada berapa orang? Gitu ya. Sekolahku dulu 1. Ya. Di situ di sekolah kita yang benar-benar deket ya, yang benar deket Ya. 2. Yang benar deket ya, yang benar deket. Ada rumor, tapi kan ini udah terjadi, ya kan di masa SMA. Pasti udah nggak terlalu mempengaruhi kita lah. Ini ya, kita cuma pengen belajar aja dari pengalaman di masa SMA. Iya pagi. Katanya Fania itu seleranya lebih kepada orang-orang yang lebih senior. Dalam hal ini usianya lebih tua di atas Fania, ya. Kalau boleh tahu, pertama itu benar atau enggak? Terus kedua kalau benar, kenapa? Gak apa-apa, tiap orang kan punya banyak pertimbangan. Mungkin kamu punya pertimbangan khusus, lebih suka sama yang usianya lebih senior gitu ya. Mahasiswa lah kalau boleh dibilang ya, mahasiswa. Silakan Fania. Misternya perlu disebut nggak? Nggak usah ya? Nggak usah. Enggak sih, kalau menurut aku nggak punya tipe-tipe tertentu gitu loh. Karena waktu aku dekat sama si kakak tingkat ini memang kebetulan kalau menurut aku. Terus akhirnya, pokoknya ada tipe tertentu yang harus sama lebih tua, terus sama kakak masih kayak gitu. Oh, jadi waktu itu nggak ada target khusus ya? Harus yang lebih tua usianya ya? Enggak. Terus kenapa mau? Apa nggak ngerasa janggal gitu? Maksudnya kan kayaknya tua banget. Apalagi anak SMA kan sebenarnya lebih suka yang teman sebaya. Kalaupun usianya di atas, paling kakak kelas gitu. Kenapa waktu itu mau ambil resiko? Tapi aku suka yang dewasa gitu loh, walaupun sepantaran atau di bawahku, pasti dia harus lebih dewasa gitu kan. Nah, si cowok ini tuh dewasa gitu, jadi aku suka. Ada rumah berkata kalau mata itu lebih suka sama cowok yang
apa ya, lebih humoris, plus juga ganteng harus tinggi dan lain sebagainya. Itu benar nggak sih? Penelitiannya yang mengatakan bahwa aku lebih suka dengan cowok yang tinggi, lucu atau humoris dan ganteng. Nah, diluruskan dulu masalah ganteng atau wajah yang menarik itu, aku pribadi sih enggak, maksudnya buat jadi pasangan ya itu enggak. Kalau yang tentang fisik ganteng itu juga itu sih iya. Kalau SMP waktu SMP dan masuk ke SMPK pertama kali, iya aku memang yang dikit-dikit yang ganteng-ganteng, memang sukanya sama cogan-cogan lah istilahnya. Tapi udah makin lama, udah kelas 8, ya kan 8 ya, ya. Enggak, bukan kelas 8, maaf. Kelas 11, kelas 12 itu udah bukan soal fisiknya lagi pagi, tapi lebih kepada kedewasaan mental dan rohani. Jadi ya mungkin yang dulu masih iya, karena kan ya belum dewasa juga kan aku. Nyamannya kita tuh ya di sini. Zona nyaman, nyamannya kita tuh ya di sini.